Pergi kamu dari sini sekarang. Menantu bikin malu. Pergi dan jangan pernah kembali. Saya sudah punya calon menantu yang jauh lebih baik untuk anakku daripada kamu. Pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, setelah 5 tahun merantau di negeri orang dan akhirnya pulang dengan kesuksesan besar, seorang suami datang membawa koper penuh harta, bahkan sertifikat rumah mewah untuk istrinya. Ia membayangkan pelukan hangat yang sudah lama dirindukan. Namun ketika ia tiba di kampung halaman, rumah istrinya justru kosong. Tak ada sambutan, tak ada kabar. Hingga akhirnya seseorang mengatakan sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Istrinya diusir dari rumah karena dituduh berselingkuh. Dengan hati penuh kecemasan, ia mencari ke seluruh kota. Sampai akhirnya ia melihat seorang perempuan hamil tertidur lemah di atas kardus di pinggir jalan. Perempuan itu adalah istrinya sendiri. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata, sahabat semuanya, absen dulu yuk di kolom komentar. Kalian menonton dari kota mana saja? Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombolnya sekarang sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Kita doakan bersama. Semoga siapapun yang sudah subscribe, Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu langit Bandara Soekarno-Hatta tampak sedikit mendung. Pesawat dari Tokyo baru saja mendarat dengan mulus setelah perjalanan panjang selama berjam-jam. Pintu kabin perlahan dibuka, dan para penumpang mulai keluar satu persatu. Di antara mereka, seorang pria berusia sekitar 30 tahun berjalan dengan langkah tenang namun mantap. Wajahnya tampak lelah, tetapi di balik kelelahan itu tersimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada rasa harap, ada juga kerinduan yang selama bertahun-tahun ia pendam. Pria itu bernama Tias. Di tangannya ia menarik sebuah koper besar berwarna hitam mengkilap. Koper itu terlihat berat, bukan hanya karena isi di dalamnya, tetapi juga karena makna yang dibawanya pulang. Sudah 5 tahun lamanya Tias meninggalkan Indonesia. 5 tahun yang tidak mudah. Ketika pertama kali berangkat ke Jepang, ia hanyalah seorang pemuda desa yang membawa mimpi besar namun dengan kemampuan yang sangat terbatas. Ia bekerja apa saja yang bisa ia kerjakan. Mulai dari mencuci piring di restoran kecil, membersihkan gudang, hingga bekerja di pabrik pada malam hari. Hari-harinya dipenuhi dengan kelelahan. Malam-malamnya dipenuhi dengan rindu. Setiap kali rasa putus asa datang, Tias selalu mengingat satu wajah yang membuatnya bertahan. Mutia, istrinya yang ia nikahi dengan sederhana sebelum ia berangkat merantau. Perempuan itu selalu tersenyum saat mengantarnya ke bandara 5 tahun lalu. Senyum yang seolah mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, meskipun keduanya tahu perjalanan itu tidak akan mudah. Sejak saat itu, Mutia menjadi alasan terbesar bagi Tias untuk tidak menyerah. Di negeri orang, ia belajar lebih keras daripada siapapun. Sedikit demi sedikit ia mulai memahami dunia bisnis. Awalnya hanya membantu seorang pengusaha kecil yang kebetulan melihat ketekunan Tias. Dari sana semuanya berubah. Tias mulai dipercaya mengelola beberapa hal kecil dalam usaha tersebut. Ia belajar mengatur keuangan, memahami perdagangan, dan melihat peluang yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Waktu berjalan dengan cepat. Kesempatan demi kesempatan datang menghampiri. Hingga suatu hari, usaha kecil yang ia jalankan bersama beberapa rekan berkembang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Bisnis itu meledak. Dalam waktu beberapa tahun, Tias yang dulu hanya seorang pekerja kasar perlahan berubah menjadi pengusaha muda yang dihormati. Uang bukan lagi sesuatu yang sulit baginya. Tetapi meskipun kehidupannya berubah drastis, satu hal tidak pernah berubah. Kerinduannya pada Mutia. Setiap malam sebelum tidur, Tias sering membuka ponselnya dan melihat foto lama mereka berdua. Foto sederhana yang diambil di depan rumah kecil orang tua Mutia. Di foto itu, mereka terlihat begitu bahagia meskipun tidak memiliki apa-apa. Foto itu selalu membuat hati Tias hangat. Dan hari ini, setelah 5 tahun penuh perjuangan, akhirnya ia pulang. Tias berhenti sejenak di depan pintu keluar bandara.
Udara Indonesia terasa berbeda. Lebih hangat, lebih lembab, dan entah kenapa terasa sangat akrab. Ia menarik napas panjang. Sebuah mobil hitam mewah sudah menunggu di depan pintu kedatangan. Seorang pria berseragam rapi segera berjalan menghampirinya. Pria itu sedikit membungkuk dengan hormat. "Selamat datang kembali, Tuan Tias." Tias hanya tersenyum tipis. "Terima kasih sudah datang menjemput." Sopir itu segera mengambil koper besar dari tangan Tias dan memasukkannya ke bagasi mobil. Ketika pintu mobil terbuka, interior mewah langsung terlihat. Kursi kulit yang empuk, aroma wangi yang lembut, serta suasana yang begitu nyaman. Namun Tias tidak terlalu memperhatikan semua itu. Pikirannya sedang jauh melayang ke sebuah desa kecil di ujung kota. Tempat di mana Mutia tinggal. Mobil mulai melaju keluar dari area bandara. Jalan tol yang panjang terbentang di depan mereka. Di dalam mobil, Tias membuka ponselnya. Layarnya menampilkan foto Mutia yang sudah lama tersimpan. Ia tersenyum kecil. "Sebentar lagi," gumamnya pelan. Selama ini, Mutia tidak pernah tahu seberapa besar perubahan yang terjadi pada hidup Tias. Tias memang sengaja merahasiakannya. Selama bertahun-tahun ia hanya mengirim kabar seperlunya. Terkadang mengirim uang secukupnya agar tidak menimbulkan pertanyaan. Ia ingin pulang dengan cara yang berbeda. Ia ingin melihat wajah Mutia ketika mengetahui semuanya. Di dalam koper hitam yang ia bawa, ada beberapa dokumen penting. Salah satunya adalah sertifikat sebuah rumah besar yang baru saja ia beli di dekat kampung mereka. Rumah itu indah. Halamannya luas. Dan yang paling penting, rumah itu akan menjadi tempat tinggal baru bagi Mutia. Tias membayangkan bagaimana ekspresi istrinya ketika melihat rumah itu untuk pertama kalinya. Mungkin Mutia akan terkejut. Mungkin juga ia akan menangis. Membayangkan semua itu membuat dada Tias terasa hangat. Mobil melaju semakin jauh meninggalkan kota. Gedung-gedung tinggi perlahan berubah menjadi deretan rumah sederhana. Jalan besar berubah menjadi jalan yang lebih kecil. Pemandangan yang semakin familiar mulai terlihat. Sawah-sawah hijau terbentang di kiri kanan jalan. Angin desa yang segar masuk melalui sedikit celah jendela mobil. Tias menatap keluar dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Sudah lama sekali sejak terakhir kali ia melihat semua ini. "Berapa lama lagi sampai?" tanya Tias pelan. Sopir yang duduk di depan segera menjawab dengan sopan. "Sekitar 1 jam lagi, Tuan." Tias mengangguk. Ia kembali bersandar di kursi. Selama perjalanan itu, pikirannya dipenuhi berbagai bayangan tentang Mutia. Ia membayangkan Mutia sedang duduk di teras rumah orang tuanya seperti dulu. Mungkin sedang menyapu halaman, atau mungkin sedang berbincang dengan tetangga. Mutia pasti tidak akan menyangka bahwa hari ini Tias benar-benar pulang. Bahkan Mutia mungkin sedang menjalani hari biasa tanpa mengetahui kejutan besar yang sedang menuju ke arahnya. Senyum kecil kembali muncul di wajah Tias. Beberapa waktu kemudian, mobil akhirnya keluar dari jalan besar dan memasuki jalan desa yang lebih sempit. Pepohonan rindang berdiri di sepanjang jalan. Beberapa anak kecil terlihat bermain di pinggir jalan dengan tawa riang. Pemandangan itu terasa begitu hangat. Mobil terus melaju perlahan hingga akhirnya memasuki area kampung tempat Mutia tinggal. Rumah-rumah sederhana berdiri berderet. Beberapa warga yang sedang duduk di depan rumah tampak menoleh ketika mobil mewah itu lewat. Mobil seperti itu jarang terlihat di desa tersebut. Tias memperhatikan semuanya dengan perasaan campur aduk. Semakin dekat ke rumah Mutia, jantungnya semakin berdebar. Akhirnya mobil berhenti di depan sebuah rumah yang sangat ia kenal. Rumah orang tua Mutia. Rumah sederhana dengan dinding yang sedikit pudar dan halaman kecil di depannya. Selama bertahun-tahun, rumah itu selalu menjadi tempat di mana Mutia menunggunya pulang. Tias menarik napas dalam-dalam. Sopir turun dari mobil dan membuka pintu untuknya. Tias keluar perlahan. Kakinya menyentuh tanah kampung yang sudah lama tidak ia injak. Ia menatap rumah itu dengan perasaan penuh harap. Di dalam benaknya,
Ia membayangkan pintu rumah itu akan terbuka. Mutia akan keluar dengan wajah terkejut. Lalu semuanya akan berubah menjadi pelukan yang penuh kerinduan. Dengan langkah perlahan, Tias berjalan menuju pintu rumah itu. Namun ketika ia sampai di depan pintu, langkahnya tiba-tiba terhenti. Pintu rumah itu tertutup rapat. Halaman terlihat sangat sepi. Tidak ada suara. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Tias mengerutkan kening. Ia mengetuk pintu itu pelan. Tok tok tok. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Kali ini sedikit lebih keras. Tetap tidak ada jawaban. Angin desa berhembus pelan melewati halaman yang sunyi. Entah kenapa, perasaan aneh mulai muncul di dalam dada Tias. Sesuatu terasa tidak beres. Ia melangkah mundur sedikit dan melihat ke sekeliling. Beberapa tetangga yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan mulai saling berbisik. Tatapan mereka terlihat aneh. Seolah mereka menyimpan sesuatu yang tidak berani mereka katakan. Tias merasakan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia kembali menatap pintu rumah yang masih tertutup itu. Kejutan yang ia bayangkan selama 5 tahun perlahan berubah menjadi pertanyaan besar yang menggantung di udara. Dan tanpa ia sadari, kepulangannya hari itu tidak akan berjalan seperti yang selama ini ia bayangkan. Angin siang berhembus pelan melewati halaman rumah yang tampak sunyi itu. Daun-daun kering di sudut halaman bergerak tertiup angin, mengeluarkan suara gesekan yang samar. Tias masih berdiri di depan pintu rumah itu. Matanya menatap daun pintu yang tertutup rapat seolah berharap pintu itu akan terbuka dengan sendirinya. Namun tidak ada apa-apa. Tidak ada langkah kaki dari dalam rumah. Tidak ada suara orang berbicara. Bahkan tidak ada suara peralatan dapur seperti yang dulu sering ia dengar ketika Mutia sedang memasak. Rumah itu benar-benar terasa kosong. Tias kembali mengetuk pintu. Kali ini lebih keras. Tok tok tok. Suara ketukan itu menggema di halaman yang sunyi. Tetap tidak ada jawaban. Tias menarik napas panjang. Ia mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Mungkin Mutia sedang keluar sebentar. Mungkin ia sedang ke pasar. Atau mungkin sedang mengunjungi tetangga. Namun entah kenapa, perasaan aneh di dalam dadanya semakin terasa. Tias perlahan menoleh ke sekeliling. Beberapa tetangga tampak berdiri di depan rumah mereka masing-masing. Mereka tidak benar-benar mendekat, tetapi jelas memperhatikan setiap gerakan Tias. Bisik-bisik kecil terdengar di antara mereka. Tias menyadari tatapan mereka. Tatapan yang tidak biasa. Bukan sekadar rasa penasaran melihat mobil mewah yang berhenti di kampung mereka. Tatapan itu seperti menyimpan sesuatu. Sesuatu yang membuat suasana terasa canggung. Tias melangkah menjauh sedikit dari pintu lalu berdiri di tengah halaman. "Permisi," katanya dengan suara cukup keras. Tidak ada jawaban dari dalam rumah. Hanya suara angin yang menjawab. Tias mulai memperhatikan lebih detail keadaan rumah itu. Rumput di halaman tampak sedikit lebih panjang dari biasanya. Seperti sudah lama tidak dirapikan. Di sudut teras, sebuah pot bunga terlihat kering. Dulu Mutia sangat rajin merawat bunga-bunga itu. Ia sering bercerita kepada Tias tentang bunga apa yang baru ia tanam di halaman. Sekarang semuanya terlihat berbeda. Terlihat seperti rumah yang tidak dihuni beberapa waktu. Perasaan tidak nyaman mulai menjalar perlahan di dalam dada Tias. Ia berjalan menuju jendela samping rumah dan mencoba mengintip ke dalam. Tirai jendela tertutup. Tidak terlihat apapun dari luar. Tias menghela napas pelan. Sopir yang sejak tadi berdiri di dekat mobil tampak memperhatikan dengan hati-hati. "Tuan, mungkin penghuni rumah sedang keluar," katanya dengan suara sopan. Tias mengangguk pelan, meskipun hatinya masih dipenuhi rasa gelisah. "Mungkin," jawabnya singkat. Ia kembali menatap pintu rumah itu. 5 tahun lamanya ia menunggu momen ini. 5 tahun lamanya ia membayangkan bagaimana rasanya pulang. Namun sekarang, ketika ia benar-benar berdiri di depan rumah itu, semuanya terasa berbeda dari bayangannya. Terlalu sepi. Terlalu sunyi.
Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah samping. Tias menoleh. Seorang ibu paruhbaya terlihat berdiri tidak jauh dari pagar rumah tetangga. Wajahnya tampak ragu-ragu, seolah ingin mendekat tetapi juga tidak yakin. Tias mengenali wajah itu. Ibu Sari. Tetangga yang rumahnya berada tepat di samping rumah mertua Mutia. Dulu Ibu Sari sering membantu Mutia ketika Tias masih tinggal di kampung. Tias tersenyum kecil lalu berjalan mendekat. Ibu Sari, sapanya ramah. Ibu Sari tampak sedikit terkejut. Ia memandang Tias beberapa detik sebelum akhirnya mengenali wajahnya. Tias? Katanya pelan. Iya, Bu. Saya Tias. Ibu Sari tampak semakin kaget. Tangannya refleks menutup mulutnya sendiri. Ya Allah, kamu pulang. Tias tersenyum. Iya Bu, baru sampai tadi. Ibu Sari masih terlihat seperti orang yang sedang berusaha mencerna sesuatu. Matanya sesekali melirik ke arah rumah di belakang Tias. Mutia ada di rumah. Bu? Tanya Tias dengan nada ringan. Pertanyaan itu membuat wajah Ibu Sari tiba-tiba berubah. Senyumnya perlahan menghilang. Ia tidak langsung menjawab. Matanya justru terlihat gelisah. Tias mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Ibu? Tanya Tias lagi. Ibu Sari menarik napas panjang. Ia menatap Tias dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Kamu benar-benar baru pulang hari ini? Tanyanya hati-hati. Iya, Bu. Saya sengaja tidak memberi kabar dulu. Ingin memberi kejutan. Kata-kata itu membuat Ibu Sari menunduk sebentar. Seolah ia sedang berpikir keras tentang sesuatu. Suasana tiba-tiba terasa berat. Angin desa berhembus melewati mereka dengan pelan. Tias mulai merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Mutia ada di mana? Bu? Tanyanya lagi. Ibu Sari tidak langsung menjawab. Ia justru melihat ke arah beberapa tetangga lain yang masih berdiri memperhatikan dari kejauhan. Beberapa dari mereka saling berbisik pelan. Seolah mereka semua mengetahui sesuatu yang Tias belum tahu. Perasaan gelisah di dada Tias kini berubah menjadi kegelisahan yang nyata. Ibu, ada apa? Suara Tias mulai terdengar lebih serius. Ibu Sari kembali menatapnya. Kali ini matanya terlihat seperti menyimpan rasa kasihan. Tias, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Pertanyaan itu membuat tubuh Tias terasa kaku. Tentang apa, Bu? Ibu Sari menggigit bibirnya sendiri. Ia terlihat sangat ragu. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Akhirnya ia menghela napas panjang. Mutia, sudah tidak tinggal di rumah ini. Kata-kata itu membuat dunia Tias seperti berhenti sejenak. Tidak tinggal di sini, ulangnya pelan. Ibu Sari mengangguk perlahan. Sudah beberapa bulan. Tias mengerutkan kening. Kenapa? Pertanyaan itu membuat Ibu Sari terdiam lagi. Matanya terlihat semakin gelisah. Ia tampak seperti seseorang yang sedang memikirkan apakah ia harus mengatakan sesuatu atau tidak. Tias menatapnya dengan penuh pertanyaan. Ibu, tolong jelaskan, katanya pelan. Ibu Sari akhirnya menatap langsung ke mata Tias. Wajahnya terlihat berat. Kampung ini sempat ramai membicarakan Mutia. Tias tidak mengerti. Membicarakan apa? Ibu Sari tidak langsung menjawab. Ia menunduk sebentar sebelum akhirnya berkata dengan suara yang jauh lebih pelan. Mutia, diusir dari rumah ini. Kata-kata itu jatuh seperti batu berat di dada Tias. Diusir? Ulangnya. Ibu Sari mengangguk. Oleh orang tuanya sendiri. Tias merasa seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Kenapa mereka mengusir Mutia? Pertanyaan itu menggantung di udara beberapa detik. Ibu Sari menatap Tias dengan ekspresi yang semakin sulit dijelaskan. Lalu akhirnya ia mengatakan sesuatu yang membuat napas Tias terasa tertahan. Karena Mutia hamil. Kata-kata itu membuat waktu seolah berhenti. Mata Tias membesar. Hamil. Ibu Sari mengangguk pelan.
Sudah besar sekarang. Tias berdiri diam. Kepalanya terasa penuh dengan berbagai pikiran yang bertabrakan. Ia mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. Mutia hamil. Namun bagaimana mungkin itu menjadi alasan untuk mengusirnya? Itu kan hal yang wajar, kata Tias pelan. Ibu Sari menggeleng perlahan. Matanya terlihat penuh kesedihan. Bagi sebagian orang, tidak. Tias semakin tidak mengerti. Maksud ibu? Ibu Sari menatap Tias dengan ragu-ragu. Lalu akhirnya ia berkata dengan suara yang hampir seperti bisikan. Karena orang-orang di kampung ini percaya, anak yang dikandung Mutia bukan anakmu. Kata-kata itu menghantam Tias seperti petir. Udara di sekelilingnya terasa tiba-tiba sangat berat. Beberapa tetangga yang sejak tadi memperhatikan mulai berbisik lebih jelas. Suasana kampung yang tadinya terasa hangat kini berubah menjadi sesuatu yang menyesakan. Tias berdiri di tengah halaman itu dengan pikiran yang mulai kacau. Ia menatap rumah yang sejak tadi ia anggap sebagai tempat penuh kenangan. Namun sekarang rumah itu terasa seperti tempat yang menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Udara siang di kampung itu tiba-tiba terasa jauh lebih panas. Tias masih berdiri di halaman rumah yang sepi itu. Kata-kata Ibu Sari masih terngiang jelas di kepalanya. Mutia hamil. Dan orang-orang percaya anak itu bukan anaknya. Sebuah kalimat yang terasa sangat tidak masuk akal. Tias menatap Ibu Sari dengan mata yang dipenuhi kebingungan. Itu tidak mungkin, Bu. Suaranya terdengar pelan tetapi tegas. Ibu Sari tidak langsung menjawab. Wajahnya terlihat semakin berat. Beberapa warga yang berdiri di kejauhan masih memperhatikan mereka dengan tatapan penasaran. Bisikan kecil mulai terdengar di antara mereka. Tias bisa merasakan suasana aneh yang menyelimuti tempat itu. Seolah seluruh kampung telah mengetahui sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang selama ini sama sekali tidak ia ketahui. Ibu, ceritakan semuanya, kata Tias akhirnya. Ibu Sari menarik napas panjang. Ia terlihat sangat hati-hati memilih kata-kata. Semuanya mulai sekitar 8 bulan yang lalu, katanya perlahan. Tias langsung memperhatikan dengan serius. 8 bulan. Angka itu membuat sesuatu bergetar di dalam pikirannya. Ibu Sari melanjutkan ceritanya dengan suara pelan. Awalnya tidak ada yang aneh. Mutia masih seperti biasa. Setiap pagi menyapu halaman, kadang membantu ibunya di dapur, kadang ke pasar. Tias mengangguk kecil. Itu memang kebiasaan Mutia sejak dulu. Tapi beberapa bulan kemudian, orang-orang mulai memperhatikan perubahan pada Mutia. Tias menahan napas. Perubahan apa? Ibu Sari menatapnya sebentar sebelum menjawab. Perutnya mulai terlihat. Tias terdiam. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Karena selama ini kamu tidak pernah pulang. Tias menunduk sebentar. Ia memang sengaja merahasiakan sesuatu. Namun saat ini ia masih ingin mendengar semuanya. Ibu Sari melanjutkan dengan nada yang semakin berat. Awalnya Mutia hanya tersenyum ketika orang bertanya. Dia tidak banyak bicara. Dia hanya mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Sebuah bayangan muncul di kepala Tias. Ia bisa membayangkan Mutia tersenyum seperti biasanya. Senyum yang lembut tetapi penuh rahasia. Ibu Sari kembali berkata. Tetapi semakin lama, bisikan mulai muncul di mana-mana. Beberapa tetangga di kejauhan tampak saling melirik ketika Ibu Sari mengatakan itu. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Bagaimana mungkin Mutia hamil sementara suaminya berada di luar negeri selama bertahun-tahun? Tias merasakan dadanya mulai sesak. Ia tahu apa yang terjadi setelah itu. Fitnah. Ibu Sari mengangguk perlahan seolah memahami apa yang ada di pikiran Tias. Awalnya hanya bisikan kecil. Tapi lama-lama cerita itu menyebar ke seluruh kampung. Tias menggenggam tangannya sendiri. Mutia mencoba menjelaskan, tanyanya. Ibu Sari mengangguk. Iya. Dia sering mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja.
Tapi dia tidak pernah menjelaskan secara jelas. Tias menutup matanya sebentar. Ia tahu kenapa Mutia tidak menjelaskan. Karena kepulangannya waktu itu memang rahasia. Sebuah kenangan tiba-tiba muncul jelas di dalam pikirannya. 8 bulan yang lalu. Malam yang sangat tenang di kampung ini. Tias pulang diam-diam. Hanya beberapa hari. Hanya untuk bertemu Mutia tanpa memberitahu siapapun. Ia ingin memberi kejutan besar di masa depan. Mutia yang membuka pintu rumah waktu itu hampir tidak percaya melihatnya berdiri di depan rumah. Air mata langsung mengalir di pipinya. Malam itu mereka berbicara panjang di teras rumah. Tentang mimpi. Tentang masa depan. Tentang kehidupan yang lebih baik yang sedang Tias bangun di Jepang. Mutia memintanya untuk memberitahu orang tua mereka bahwa ia sempat pulang. Tetapi Tias menolak dengan lembut. "Biarkan ini jadi rahasia kita dulu," katanya waktu itu sambil tersenyum. Mutia akhirnya mengangguk. Ia selalu percaya pada keputusan suaminya. Beberapa hari kemudian Tias kembali ke Jepang tanpa diketahui siapapun di kampung. Dan sekarang, rahasia itu berubah menjadi sesuatu yang menyakitkan. Tias membuka matanya kembali. Ibu Sari masih menatapnya dengan penuh rasa iba. "Lalu apa yang terjadi?" tanya Tias dengan suara lebih pelan. Ibu Sari menghela napas panjang. Orang tua Mutia mulai merasa malu. Tias mengerutkan kening. Mereka terus didatangi tetangga yang bertanya-tanya. Bahkan beberapa orang mulai berbicara dengan nada yang tidak enak. Ibu Sari menunduk sebentar sebelum melanjutkan. Suatu hari, ayah Mutia marah besar. Tias merasakan sesuatu mencengkeram dadanya. Dia menuduh Mutia telah mempermalukan keluarga. Kata-kata itu terdengar seperti pisau yang mengiris perlahan. Mutia mencoba menjelaskan, lanjut Ibu Sari. Dia mengatakan bahwa anak itu adalah anak suaminya. Tias menggigit bibirnya. Tapi ayahnya tidak percaya. Ibu Sari menggeleng perlahan. Tidak. Suasana di halaman itu semakin terasa berat. Angin desa berhembus pelan membawa aroma tanah kering. Ibu Sari melanjutkan ceritanya dengan suara yang semakin pelan. Suatu malam, pertengkaran besar terjadi di rumah ini. Tias menatap rumah di belakangnya. Rumah yang dulu penuh tawa kini terasa begitu asing. "Suara mereka terdengar sampai ke rumah saya," kata Ibu Sari. Ayah Mutia terus menuduhnya. Ibunya menangis. Beberapa tetangga bahkan keluar rumah karena mendengar keributan. Tias merasakan tangannya mulai bergetar. Lalu, Ibu Sari menutup matanya sebentar sebelum melanjutkan. Akhirnya ayah Mutia mengatakan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Tias menatapnya dengan tegang. "Apa?" Ibu Sari membuka matanya kembali. Dia mengatakan bahwa Mutia bukan lagi bagian dari keluarga mereka. Kata-kata itu jatuh seperti batu berat di dada Tias. Mutia diusir malam itu. Tias merasa dunia di sekitarnya seperti bergoyang. Malam itu juga. Ibu Sari mengangguk pelan. "Iya." Suasana kampung yang tadinya terasa biasa kini berubah menjadi sangat menyesakan. Mutia keluar dari rumah ini hanya dengan membawa satu kantong pakaian. Mata Ibu Sari mulai terlihat berkaca-kaca. Dia menangis, tapi tidak membantah lagi. Tias tidak bisa berkata apa-apa. Dia berjalan keluar dari rumah ini sendirian. Tias menatap tanah di bawah kakinya. Setiap kata yang ia dengar terasa semakin menghancurkan hatinya. Ibu Sari kembali berkata dengan suara yang hampir berbisik. Sejak malam itu, tidak ada yang tahu persis kemana Mutia pergi. Tias langsung menatapnya. Tidak ada yang tahu. Ibu Sari menggeleng perlahan. Beberapa orang mengatakan mereka pernah melihatnya di pasar. Ada juga yang mengatakan melihatnya di dekat jalan raya. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu di mana dia tinggal. Suasana menjadi sangat sunyi. Bahkan bisikan para tetangga di kejauhan perlahan menghilang. Tias berdiri diam. Dadanya terasa sangat berat.
Bayangan Mutia berjalan sendirian di malam hari tiba-tiba muncul di pikirannya. Mutia yang sedang hamil. Mutia yang tidak membawa uang. Mutia yang diusir dari rumahnya sendiri. Tias merasakan sesuatu yang panas mulai naik dari dadanya. Bukan hanya kesedihan, tetapi juga kemarahan. Ia menatap kembali rumah di belakangnya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi Mutia. Rumah yang seharusnya melindungi anak yang sedang ia kandung. Namun justru menjadi tempat yang mengusirnya. Tias mengangkat wajahnya perlahan. Matanya kini terlihat berbeda. Lebih tajam. Lebih dingin. "Ibu," katanya pelan. Ibu Sari menatapnya. "Apakah ibu pernah melihat Mutia belakangan ini?" Ibu Sari berpikir sejenak. Lalu ia mengangguk perlahan. "Beberapa hari yang lalu, saya melihat seseorang yang sangat mirip dengannya." Jantung Tias langsung berdetak lebih cepat. "Di mana?" Ibu Sari menunjuk ke arah jalan besar di ujung kampung. "Di dekat jalan raya." Dia duduk di trotoar. Kata-kata itu membuat napas Tias terasa tertahan. Sendirian. Angin kembali berhembus pelan melewati halaman rumah itu. Dan untuk pertama kalinya sejak ia menginjakan kaki di kampungnya, sebuah ketakutan besar mulai tumbuh di dalam hati Tias. Matahari siang mulai condong ke barat ketika percakapan itu masih berlangsung di halaman rumah yang sepi. Tias berdiri diam beberapa saat setelah mendengar kalimat terakhir dari Ibu Sari. Pikirannya terasa penuh, seperti ada ribuan suara yang berbicara bersamaan di dalam kepalanya. Mutia duduk di trotoar jalan raya. Sendirian. Dalam keadaan hamil. Bayangan itu terasa seperti pisau yang menekan dadanya perlahan. Tias menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tetapi setiap napas justru terasa semakin berat. Ia menatap Ibu Sari sekali lagi. "Sudah berapa lama Mutia tidak tinggal di rumah ini?" tanyanya. Ibu Sari menunduk sebentar sebelum menjawab. "Sekitar 3 bulan." Tias terdiam. 3 bulan. 3 bulan Mutia hidup di luar tanpa rumah. 3 bulan ia harus menghadapi semuanya sendirian. Perasaan marah mulai muncul di dalam dada Tias. Tetapi ia masih menahannya. "Tidak ada yang membantu dia?" tanya Tias. Ibu Sari terlihat serba salah. "Ada beberapa orang yang kadang memberi makanan," jawabnya pelan. "Tapi kamu tahu sendiri bagaimana orang-orang di kampung ini." Tias mengerutkan kening. Ibu Sari melanjutkan dengan hati-hati. "Banyak yang takut ikut campur. Karena masalah itu sudah menjadi pembicaraan besar." Pembicaraan besar. Ibu Sari mengangguk. Fitnah tentang Mutia menyebar dengan cepat. Tias menatapnya dengan tajam. "Siapa yang memulai semua itu?" Ibu Sari tidak langsung menjawab. Ia tampak ragu. Matanya melirik sebentar ke arah rumah di belakang mereka. Lalu ia kembali menatap Tias. "Ayah Mutia." Kata-kata itu membuat rahang Tias mengeras. Dia yang pertama kali mengatakan bahwa anak yang dikandung Mutia bukan anakmu. Suasana di halaman itu terasa semakin berat. Tias menatap rumah itu lagi. Rumah tempat Mutia tumbuh. Rumah tempat ia dulu sering datang untuk menemui istrinya. Dan sekarang rumah itu menjadi sumber dari semua tuduhan itu. Ibu Sari melanjutkan ceritanya perlahan. Awalnya hanya keluarga mereka yang tahu. Tetapi setelah pertengkaran malam itu, kabar itu menyebar ke seluruh kampung. Tias dapat membayangkan bagaimana cepatnya cerita seperti itu menyebar. Di kampung kecil seperti ini, satu cerita bisa menjadi topik semua orang hanya dalam hitungan jam. Orang-orang mulai membicarakannya di mana-mana, kata Ibu Sari. Di warung, di pasar, bahkan di masjid. Semua orang merasa punya cerita sendiri tentang Mutia. Tias merasakan dadanya semakin panas. Mereka tidak pernah berpikir untuk mencari kebenaran, tanyanya dengan suara rendah. Ibu Sari menghela napas panjang. Fitnah seringkali lebih cepat dipercaya daripada kebenaran. Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi terasa sangat menyakitkan.
Tias memejamkan matanya sebentar. Ia mencoba membayangkan apa yang Mutia alami selama ini. Setiap hari berjalan di kampung yang sama. Mendengar bisikan orang-orang. Merasakan tatapan sinis dari mereka yang dulu pernah tersenyum kepadanya. Mutia yang selama ini selalu lembut. Mutia yang bahkan tidak pernah membalas kata-kata kasar orang lain. Perempuan itu harus menghadapi semuanya sendirian. Tias membuka matanya kembali. Matanya kini terlihat lebih gelap. Ketika Mutia diusir, apa tidak ada yang menghentikan ayahnya? Tanya Tias. Ibu Sari menggeleng perlahan. Malam itu semua orang terlalu terkejut. Beberapa tetangga mencoba menenangkan ayahnya, tetapi dia sudah terlalu marah. Ibu Sari berhenti sejenak. Lalu ia berkata dengan suara yang lebih pelan. Dia mengatakan bahwa keluarga mereka tidak akan menanggung malu karena perbuatan Mutia. Tias mengepalkan tangannya. Padahal Mutia terus mengatakan bahwa anak itu anak suaminya. Ibu Sari mengangguk. Iya, dia terus mengatakan itu. Tetapi tidak ada yang percaya. Kata-kata itu terasa seperti luka yang terus ditekan. Tias terdiam beberapa saat. Lalu ia berkata dengan suara yang sangat pelan. Mutia tidak pernah mengatakan bahwa aku sempat pulang. Ibu Sari menatapnya dengan sedikit bingung. Pulang. Tias mengangguk. 8 bulan yang lalu. Ibu Sari terlihat benar-benar terkejut. Kamu pulang waktu itu? Tias mengangguk lagi. Hanya beberapa hari. Ibu Sari tampak sangat kaget. Tapi, tidak ada yang tahu tentang itu. Iya, jawab Tias. Karena memang tidak ada yang tahu. Tias menunduk sebentar. Kenangan tentang kepulangannya yang singkat itu kembali muncul. Malam yang sunyi. Mutia membuka pintu dengan mata yang langsung dipenuhi air mata. Pelukan hangat yang ia rasakan setelah bertahun-tahun berjauhan. Semuanya terasa sangat nyata. Dan sekarang kenangan itu berubah menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan. Aku meminta Mutia merahasiakannya, kata Tias pelan. Ibu Sari menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Jadi selama ini, Mutia menyimpan rahasia itu sendirian. Tias mengangguk perlahan. Tiba-tiba perasaan bersalah mulai muncul di dalam dadanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa rahasia kecil itu akan membawa akibat sebesar ini. Ibu Sari menunduk sebentar. Sekarang semuanya mulai masuk akal, katanya pelan. Tias menatapnya. Maksud ibu? Ibu Sari menghela napas panjang. Selama ini Mutia selalu mengatakan bahwa anak itu adalah anak suaminya. Tetapi dia tidak pernah bisa menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi. Orang-orang menganggap itu hanya alasan. Tias merasakan dadanya semakin berat. Selama ini Mutia mencoba mempertahankan kebenaran. Tetapi tanpa bukti, kata-katanya hanya dianggap sebagai kebohongan. Fitnah itu tumbuh seperti api kecil yang terus membesar. Ibu Sari kembali berkata. Beberapa orang bahkan mengatakan hal-hal yang lebih buruk. Tias mengangkat alisnya. Lebih buruk. Ibu Sari terlihat ragu untuk melanjutkan. Ada yang mengatakan Mutia sengaja mencari lelaki lain karena merasa kamu tidak akan pulang. Kata-kata itu membuat sesuatu di dalam dada Tias benar-benar terbakar. Kemarahan yang sejak tadi ia tahan kini mulai terasa sulit dikendalikan. Tetapi ia masih berusaha menahannya. Ibu Sari melanjutkan dengan nada sedih. Semakin lama, cerita-cerita itu semakin liar. Tidak ada yang tahu mana yang benar. Tetapi semua orang merasa punya hak untuk menghakimi. Tias memandang ke arah jalan desa yang sunyi. Anak-anak yang tadi bermain kini sudah tidak terlihat. Suasana kampung terasa sangat berbeda dari yang ia ingat. Dan selama itu, kata Tias perlahan, Mutia menghadapi semuanya sendirian. Ibu Sari tidak menjawab. Tetapi ekspresi wajahnya sudah cukup menjadi jawaban. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Tias akhirnya mengangkat wajahnya lagi. Ibu mengatakan bahwa seseorang melihat Mutia di dekat jalan raya.
Ibu Sari mengangguk. Iya. Di mana tepatnya? Ibu Sari menunjuk ke arah jalan besar di ujung kampung. Sekitar 1 kilometer dari sini. Di dekat perempatan jalan raya. Di sana ada trotoar panjang. Kadang ada orang-orang yang berjualan di pinggir jalan. Tias langsung memandang ke arah yang ditunjuk. Dari tempatnya berdiri, ujung jalan itu terlihat seperti garis panjang yang memudar di kejauhan. Ia merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya. Campuran antara ketakutan dan tekad. Tias menoleh ke arah mobil yang masih terparkir di depan rumah. Sopirnya berdiri dengan tenang menunggu. Tias kembali menatap Ibu Sari. Terima kasih sudah mengatakan semuanya. Ibu Sari terlihat masih khawatir. Kamu mau mencari Mutia sekarang? Tias mengangguk tanpa ragu. Iya. Ibu Sari tampak ingin mengatakan sesuatu lagi. Tetapi kata-kata itu tidak pernah keluar. Ia hanya memandang Tias dengan ekspresi penuh harap. Tias berjalan menuju mobil. Setiap langkahnya terasa lebih cepat dari sebelumnya. Dadanya masih dipenuhi kemarahan yang belum selesai. Tetapi sekarang ada sesuatu yang jauh lebih penting. Ia harus menemukan Mutia secepat mungkin. Karena untuk pertama kalinya sejak ia pulang ke kampung itu, sebuah ketakutan besar mulai memenuhi pikirannya. Bagaimana jika Mutia benar-benar sedang duduk di trotoar jalan raya, seperti yang dikatakan orang-orang? Sendirian, lapar, dan hampir tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertahan. Tia segera membuka pintu mobil dan masuk dengan gerakan cepat. Wajahnya yang sejak tadi terlihat tenang kini berubah tegang. Sorot matanya tajam menatap lurus ke depan. Sopir yang duduk di kursi depan langsung memahami situasinya. Kemana kita pergi, Tuan? Tanyanya hati-hati. Tias menunjuk ke arah jalan besar di ujung kampung. Ke jalan raya itu, yang dekat perempatan. Sekarang. Sopir itu segera menyalakan mesin mobil. Suara mesin mobil yang halus memecah keheningan kampung. Mobil mulai bergerak perlahan meninggalkan halaman rumah yang sepi itu. Beberapa warga masih berdiri memperhatikan ketika mobil mewah itu melaju keluar dari jalan kecil desa. Tias tidak menoleh lagi. Pandangannya hanya tertuju ke depan. Di dalam dadanya, berbagai perasaan bercampur menjadi satu. Marah, cemas, takut, dan juga rasa bersalah yang perlahan tumbuh semakin besar. Andai saja ia tidak meminta Mutia merahasiakan kepulangannya waktu itu. Andai saja ia memberitahu keluarga mereka. Mungkin semua ini tidak akan terjadi. Tetapi sekarang semuanya sudah terjadi. Dan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menemukan Mutia secepat mungkin. Mobil melaju melewati jalan desa yang sempit. Beberapa anak kecil yang bermain di pinggir jalan menoleh ketika mobil hitam mewah itu lewat. Tias tidak memperhatikan mereka. Pikirannya terus dipenuhi bayangan tentang Mutia. Mutia yang sedang hamil. Mutia yang mungkin sedang berjalan sendirian di bawah panas matahari. Mutia yang mungkin tidak memiliki makanan. Bayangan itu terasa seperti beban berat di dadanya. Lebih cepat, kata Tias pelan. Sopir itu langsung mengangguk. Mobil sedikit menambah kecepatan ketika mereka keluar dari jalan desa dan memasuki jalan yang lebih besar. Jalan itu cukup ramai. Beberapa motor melintas dengan cepat, sementara beberapa pedagang kaki lima terlihat berjualan di pinggir jalan. Matahari sore mulai terasa hangat. Tias menatap setiap sisi jalan dengan sangat teliti. Matanya terus bergerak mencari satu wajah yang sangat ia kenal. Wajah yang selama 5 tahun selalu ia rindukan. Tuan, di bagian mana biasanya dia terlihat? Tanya sopir itu. Tias menggeleng pelan. Aku tidak tahu pasti. Orang hanya mengatakan di dekat perempatan. Mobil terus melaju perlahan menyusuri trotoar panjang di sisi jalan raya itu. Tias memperhatikan setiap orang yang duduk di pinggir jalan. Beberapa pengemis terlihat duduk di bawah pohon. Seorang wanita tua sedang menjual minuman dari gerobak kecil. Beberapa pekerja bangunan duduk beristirahat di pinggir trotoar. Tetapi tidak ada Mutia.
Perasaan cemas mulai kembali muncul. Mobil terus melaju. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah perempatan besar. Lampu lalu lintas berdiri tinggi di tengah jalan. Kendaraan berlalu lalang dengan suara bising. Di sisi trotoar, beberapa orang terlihat duduk di bawah bayangan atap bambu sederhana yang dibuat oleh pedagang kaki lima. Tias menatap ke sana dengan serius. Tetapi wajah Mutia masih belum terlihat. Mobil berhenti di pinggir jalan. "Tunggu di sini," kata Tias. Ia membuka pintu mobil dan turun dengan cepat. Udara jalan raya terasa panas. Suara kendaraan membuat suasana terasa ramai dan kacau. Tias berjalan menyusuri trotoar. Matanya terus mengamati setiap orang yang ada di sana. Ia mendekati seorang pedagang minuman yang sedang duduk di samping gerobaknya. "Permisi," kata Tias. Pedagang itu menoleh. "Iya. Apakah Bapak pernah melihat seorang perempuan hamil duduk di sekitar sini?" Pedagang itu mengerutkan kening. "Perempuan hamil?" "Iya." Pedagang itu berpikir sejenak. Beberapa hari yang lalu memang ada. Jantung Tias langsung berdetak lebih cepat. Di mana dia sekarang? Pedagang itu mengangkat bahu. "Saya tidak tahu pasti. Kadang dia duduk di ujung trotoar sana." Pedagang itu menunjuk ke arah jalan yang sedikit lebih sepi. Kadang juga dia pindah tempat. Dia kelihatan sangat lemah. Kata-kata terakhir itu membuat dada Tias terasa semakin sesak. "Terima kasih," kata Tias cepat. Ia segera berjalan ke arah yang ditunjuk. Trotoar di bagian itu terlihat lebih sepi. Tidak banyak pedagang di sana. Hanya beberapa orang yang duduk di bawah pohon. Tias berjalan semakin cepat. Setiap langkahnya terasa semakin berat. Di dalam kepalanya hanya ada satu bayangan. Mutia. Tiba-tiba ia melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah atap kecil dari bambu yang berdiri di pinggir trotoar. Di bawah atap itu ada beberapa kardus yang disusun sebagai alas. Dan di atas kardus itu, seorang perempuan sedang duduk dengan tubuh membungkuk. Rambutnya tampak sedikit berantakan. Pakaiannya sederhana dan terlihat kusut. Perutnya tampak besar. Tias berhenti berjalan. Dadanya tiba-tiba terasa sesak. Meskipun jaraknya masih beberapa meter, ia sudah tahu siapa perempuan itu. Tidak mungkin salah. Itu Mutia. Kakinya terasa berat ketika ia mulai berjalan mendekat. Setiap langkah terasa seperti berjalan di dalam mimpi. Ketika jaraknya semakin dekat, ia bisa melihat wajah perempuan itu dengan lebih jelas. Wajah yang pucat, mata yang tampak lelah, tubuh yang terlihat jauh lebih kurus dari yang ia ingat. Mutia sedang duduk bersandar pada tiang bambu kecil. Di sampingnya hanya ada satu kantong plastik yang tampaknya berisi beberapa pakaian. Sebuah botol air kosong tergeletak di dekat kakinya. Mutia tampak sangat lemah. Kepalanya sedikit menunduk. Seolah ia tidak memiliki tenaga untuk memperhatikan orang-orang yang lewat. Tias berhenti beberapa langkah di depannya. Dadanya terasa seperti diremas. Inilah perempuan yang selama ini ia rindukan. Perempuan yang selalu ia bayangkan hidup dengan nyaman setelah semua perjuangannya di luar negeri. Namun sekarang, Mutia duduk di atas kardus di pinggir jalan. Di tengah panas dan debu jalan raya. Sendirian. Tanpa rumah. Tanpa siapapun yang melindunginya. Mata Tias mulai terasa panas. Ia mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Beberapa kendaraan melintas di jalan dengan suara bising. Tetapi bagi Tias, dunia seolah tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya ada dirinya dan Mutia di tempat itu. Mutia perlahan mengangkat wajahnya. Mungkin karena merasa ada seseorang yang berdiri di depannya. Mata mereka akhirnya bertemu. Dan dalam satu detik itu, segala rasa lelah di wajah Mutia berubah menjadi ekspresi yang sulit dijelaskan. Mata Mutia membesar. Seolah ia tidak percaya dengan apa yang sedang ia lihat. Bibirnya sedikit terbuka. Namun tidak ada kata yang keluar. Sementara itu Tias masih berdiri diam.
Hatinya terasa hancur melihat keadaan istrinya sendiri. Perempuan yang dulu selalu tersenyum cerah kini tampak begitu rapuh. Mutia mengangkat tangannya perlahan, seolah ingin memastikan bahwa apa yang ia lihat bukan sekadar bayangan. Tias, suaranya sangat pelan, hampir seperti bisikan. Tias akhirnya melangkah mendekat. Jarak di antara mereka kini hanya beberapa langkah. Mata Mutia mulai dipenuhi air mata, sementara tubuhnya terlihat semakin lemah. Seolah seluruh kekuatan yang ia miliki selama ini akhirnya habis di saat itu juga. Dan di tengah bisingnya jalan raya yang ramai, pertemuan yang seharusnya penuh kebahagiaan itu justru berubah menjadi pemandangan yang membuat hati siapapun terasa hancur. Angin sore berhembus pelan di sepanjang trotoar jalan raya itu. Debu tipis sesekali terangkat oleh kendaraan yang melintas dengan cepat. Suara klakson bercampur dengan deru mesin yang tidak pernah benar-benar berhenti. Namun bagi Tias, semua suara itu seolah memudar. Yang ia lihat sekarang hanya satu orang. Mutia. Perempuan yang duduk lemah di atas kardus itu masih menatapnya dengan mata yang membesar. Air mata perlahan mulai menggenang di sudut matanya. Seolah ia masih tidak percaya dengan apa yang ada di depannya. Tias, suaranya bergetar. Tias berdiri beberapa langkah di depannya. Dadanya terasa sesak melihat kondisi istrinya. Wajah Mutia terlihat jauh lebih pucat dari yang ia ingat. Pipinya tampak lebih tirus. Lingkaran gelap terlihat jelas di bawah matanya. Dan yang paling membuat hati Tias terasa remuk adalah tubuh Mutia yang tampak sangat lemah. Perutnya yang besar terlihat jelas di balik pakaian longgar yang sudah kusut. Itu bukan hanya sekadar tanda kehamilan. Itu adalah bukti bahwa selama ini Mutia benar-benar berjuang sendirian. Tias akhirnya melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat. Seolah ia sedang berjalan melewati sesuatu yang sangat menyakitkan. Ketika jarak di antara mereka tinggal satu langkah, Mutia tiba-tiba mencoba berdiri. Namun tubuhnya langsung goyah. Pelan, kata Tias cepat. Ia langsung memegang bahu Mutia. Tubuh Mutia terasa sangat ringan. Terlalu ringan untuk seseorang yang sedang hamil besar. Mutia menatap wajah suaminya dari jarak yang sangat dekat. Air mata akhirnya jatuh di pipinya. Kamu benar-benar pulang, bisiknya. Tias mengangguk perlahan. Matanya juga mulai memerah. Iya. Mutia menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Air mata mengalir semakin deras. Selama beberapa detik ia tidak bisa mengatakan apa-apa. Hanya tangis pelan yang keluar dari bibirnya. Orang-orang yang lewat di trotoar mulai memperhatikan mereka. Beberapa bahkan berhenti sebentar karena penasaran dengan pemandangan itu. Seorang perempuan hamil yang duduk di kardus di pinggir jalan kini berdiri di hadapan seorang pria yang tampak sangat terpukul. Namun Tias tidak peduli dengan semua itu. Fokusnya hanya pada Mutia. Kenapa kamu di sini? Suara Tias terdengar sangat pelan. Mutia menunduk. Air matanya terus jatuh tanpa henti. Aku tidak punya tempat lain, jawabnya lirih. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk hati Tias. Ia menatap sekeliling. Atap bambu kecil di atas kepala Mutia terlihat sangat rapuh. Beberapa bagian bahkan sudah mulai rusak. Kardus-kardus di bawahnya tampak tipis dan kotor. Di samping Mutia hanya ada satu kantong plastik berisi pakaian. Hanya itu. Seluruh kehidupan Mutia sekarang hanya tersisa di dalam kantong plastik itu. Tias merasakan dadanya semakin sesak. Sudah berapa lama kamu di sini? Tanyanya. Mutia mengusap air matanya perlahan. Aku sering pindah-pindah. Kadang di sini, kadang di ujung jalan sana. Kalau hujan aku berteduh di bawah warung yang sudah tutup. Tias tidak bisa berkata apa-apa. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Mutia terasa semakin menyakitkan. Mutia melanjutkan dengan suara yang masih gemetar. Beberapa orang kadang memberi makanan. Kadang juga tidak. Ia tersenyum kecil. Senyum yang sangat lemah. Aku tidak apa-apa. Tias langsung menggeleng. Tidak, kamu tidak baik-baik saja.
Mutia kembali menunduk. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Angin sore kembali berhembus pelan. Lalu Mutia berkata dengan suara yang sangat pelan, "Aku mencoba bertahan." Tias menatapnya dengan penuh perhatian. Mutia mengusap perutnya perlahan. "Demi anak ini." Kata-kata itu membuat tenggorokan Tias terasa kering. Ia menatap perut Mutia yang besar. Sebuah kehidupan kecil sedang tumbuh di sana. Anaknya. Anak mereka. Mutia mengangkat wajahnya lagi. Matanya masih dipenuhi air mata. "Aku sudah mencoba menjelaskan semuanya kepada ayah dan ibu. Aku mengatakan bahwa anak ini anakmu. Aku mengatakan kamu sempat pulang." Mutia berhenti sejenak. Air matanya kembali jatuh. Tapi mereka tidak percaya. Tias menggigit bibirnya. Mutia melanjutkan. "Mereka mengatakan aku berbohong. Mereka bilang aku hanya mencoba menutupi aib." Suara Mutia semakin melemah. Malam itu mereka marah sekali. Ayah berkata aku sudah mempermalukan keluarga. Ibu hanya menangis. Tias merasakan tangannya mulai mengepal. Mutia menunduk lagi. "Akhirnya ayah menyuruhku pergi. Dia bilang aku bukan lagi anaknya." Suasana trotoar itu tiba-tiba terasa sangat sunyi. Bahkan suara kendaraan yang melintas seolah tidak terdengar lagi. Mutia melanjutkan dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Aku keluar dari rumah malam itu. Aku tidak tahu harus pergi kemana." Air mata terus mengalir di pipinya. "Aku berjalan sampai jauh. Aku terus berjalan sampai kakiku sakit." Tias menatap wajah istrinya dengan hati yang terasa hancur. Mutia yang dulu selalu ceria kini tampak begitu rapuh. Mutia menarik napas pelan. "Aku sempat berpikir untuk menyerah." Tias langsung menatapnya dengan tajam. Mutia cepat menggeleng. "Tapi setiap kali aku merasa tidak kuat, aku ingat anak ini." Tangannya kembali mengusap perutnya. "Anak ini tidak salah apa-apa. Dia berhak hidup." Kata-kata itu membuat mata Tias mulai berkaca-kaca. Mutia akhirnya menatap wajah suaminya lagi. Tatapannya dipenuhi rasa rindu yang sangat dalam. "Aku juga terus berharap." Ia berhenti sejenak. "Bahwa suatu hari kamu akan pulang." Sebuah kalimat sederhana yang membuat dada Tias terasa sangat berat. Mutia tersenyum kecil meskipun air matanya masih mengalir. "Aku selalu percaya kamu tidak akan meninggalkanku." Tias tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia langsung memeluk Mutia dengan hati-hati. Tubuh Mutia terasa sangat ringan di pelukannya. Mutia terdiam beberapa detik sebelum akhirnya membalas pelukan itu. Tangisnya pecah di bahu Tias. Tangis yang selama ini ia tahan sendirian. Orang-orang di trotoar mulai memperhatikan pemandangan itu dengan rasa iba. Beberapa bahkan berhenti berjalan. Namun Tias tidak peduli. Ia hanya memeluk Mutia dengan erat. Seolah ingin memastikan bahwa perempuan itu tidak akan pernah lagi menghadapi semua ini sendirian. Setelah beberapa saat, Tias perlahan melepaskan pelukan itu. Ia mengusap air mata di wajah Mutia dengan lembut. "Mulai sekarang, semuanya akan berubah." Mutia menatapnya dengan bingung. Tias tersenyum tipis. Senyum yang kali ini terlihat penuh tekad. Ia menoleh ke arah jalan raya. Di kejauhan, mobil hitam yang tadi membawanya masih terparkir di pinggir jalan. Dan beberapa mobil lain mulai terlihat berhenti di belakangnya. Iring-iringan mobil mewah yang sejak tadi mengikuti perjalanan Tias akhirnya tiba di tempat itu. Mutia memandang ke arah mobil-mobil itu dengan wajah bingung. Sementara itu, sesuatu yang besar perlahan mulai berubah di tengah trotoar sederhana itu. Sesuatu yang akan membuat seluruh fitnah yang selama ini menghancurkan hidup Mutia segera runtuh. Mutia masih berdiri di depan Tias dengan mata yang belum berhenti basah. Pelukan yang baru saja mereka lepas seolah meninggalkan hangat yang lama tidak ia rasakan. Sore itu langit mulai berubah warna.
Cahaya matahari yang menurun membuat bayangan panjang jatuh di sepanjang trotoar jalan raya. Tias memperhatikan wajah istrinya dengan lebih jelas. Semakin lama ia menatap, semakin terasa dalam luka di hatinya. Mutia terlihat jauh berbeda dari perempuan yang ia kenal dulu. Dulu Mutia selalu tampak segar. Wajahnya cerah, rambutnya rapi, dan matanya selalu menyimpan ketenangan. Sekarang wajah itu tampak lelah. Sangat lelah. "Kamu sudah makan hari ini?" tanya Tias pelan. Mutia tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk sebentar, lalu tersenyum kecil. Senyum yang terasa dipaksakan. "Tadi pagi ada ibu yang memberi nasi bungkus." Jawaban itu membuat dada Tias terasa semakin sesak. "Itu saja." Mutia mengangguk pelan. "Aku tidak terlalu lapar." Tias tahu itu tidak benar. Ia bisa melihat dari tubuh Mutia yang tampak sangat kurus. Bahkan tulang bahunya terlihat lebih jelas di balik pakaian yang longgar. Tias menarik napas dalam. Ia mencoba menahan emosi yang mulai bergolak di dalam dirinya. "Kenapa kamu tidak mencari tempat lain untuk tinggal?" tanyanya. Mutia menatapnya. "Aku sudah mencoba." Ia menoleh ke arah jalan raya yang ramai. "Aku sempat mencoba bekerja di warung makan." Tias mengerutkan kening. "Warung makan?" Mutia mengangguk. "Aku membantu mencuci piring." Pemilik warung itu baik. Dia membiarkanku bekerja beberapa hari. Mutia berhenti sejenak. Senyumnya perlahan memudar. "Tapi setelah perutku semakin besar, dia bilang aku tidak bisa terus bekerja di sana." "Kenapa?" Mutia menunduk. "Dia takut terjadi sesuatu padaku. Katanya kalau aku jatuh atau sakit, dia tidak tahu harus bagaimana." Tias tidak bisa menyalahkan orang itu. Tetapi tetap saja kenyataan itu terasa sangat menyakitkan. Mutia melanjutkan dengan suara pelan. "Setelah itu aku kembali ke jalan ini. Beberapa orang pedagang di sekitar sini kadang membiarkanku berteduh." Mutia menunjuk ke arah atap bambu kecil di atas mereka. "Seorang tukang sayur yang membuatkan atap ini." Tias memandang atap bambu itu. Benda sederhana yang mungkin terlihat tidak berarti bagi banyak orang. Namun bagi Mutia, itu adalah satu-satunya tempat berlindung selama ini. Tias kembali menatap istrinya. "Kenapa kamu tidak menghubungiku?" tanyanya. Mutia terlihat sedikit bingung. "Aku mencoba." Jawaban itu membuat Tias terkejut. "Kamu mencoba?" Mutia mengangguk. "Aku pergi ke warnet di dekat pasar. Aku mencoba mengirim pesan." Mutia menunduk lagi. "Tapi aku tidak tahu apakah pesan itu sampai." Tias langsung mengeluarkan ponselnya dari saku. Ia membuka aplikasi pesan. Beberapa detik kemudian matanya berhenti pada sebuah pesan lama yang belum pernah ia lihat. Pesan itu terkubur di antara ratusan pesan bisnis yang masuk setiap hari. Tanggalnya beberapa bulan yang lalu. Isi pesannya sangat singkat. "Aku hamil. Ini anakmu." Aku tidak tahu harus menjelaskan kepada siapa lagi. Tias merasakan dadanya seperti ditusuk sesuatu. Pesan itu ada di sana selama ini. Tetapi ia tidak pernah melihatnya. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Terlalu fokus pada bisnis yang sedang berkembang. Tanpa sadar ia mengabaikan satu pesan yang sangat penting. Mutia memperhatikan ekspresi wajahnya. "Kamu tidak menerima pesanku?" tanyanya pelan. Tias menelan ludah. "Aku tidak melihatnya." Mutia hanya mengangguk. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada kekecewaan yang jelas. Hanya kelelahan yang sangat dalam. "Tidak apa-apa," katanya pelan. "Aku tahu kamu sibuk." Kata-kata itu justru terasa lebih menyakitkan bagi Tias. Mutia kembali mengusap perutnya perlahan. Gerakan lembut seorang ibu yang mencoba menenangkan bayi di dalam kandungannya. "Kadang aku berbicara dengan anak ini," katanya. Tias menatapnya. "Aku bilang padanya bahwa ayahnya orang baik. Bahwa ayahnya sedang bekerja keras.
Dan suatu hari ayahnya pasti pulang. Mutia tersenyum kecil. Aku tidak ingin anak ini tumbuh dengan kebencian. Mata Tias mulai terasa panas. Mutia menatap langit yang mulai berubah jingga. Kadang malam terasa sangat panjang. Ketika semua orang sudah pulang ke rumah masing-masing. Dan jalan ini menjadi sangat sepi. Mutia berhenti sejenak. Suasana di sekitar mereka menjadi hening. Aku sering duduk di sini sambil memegang perutku. Aku bicara dengan anak ini. Aku bilang kita harus kuat. Tias tidak sanggup menahan air mata yang akhirnya jatuh di pipinya. Semua yang diceritakan Mutia terasa seperti luka yang terus terbuka. Mutia kembali menatapnya. Matanya masih lembut seperti dulu. Tapi sekarang kamu sudah pulang. Senyumnya muncul lagi. Kali ini sedikit lebih tulus. Aku tahu semuanya akan baik-baik saja. Tias mengangguk perlahan. Tetapi di dalam hatinya, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Bukan hanya kesedihan. Bukan hanya rasa bersalah. Tetapi kemarahan yang perlahan semakin membesar. Kemarahan kepada orang-orang yang telah membuat Mutia mengalami semua ini. Tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti di dekat mereka. Tias menoleh. Mobil hitam yang tadi membawanya kini diikuti oleh beberapa mobil lain yang berhenti di pinggir jalan. Pintu salah satu mobil terbuka. Beberapa pria berpakaian rapi turun dengan langkah cepat. Mereka terlihat seperti orang-orang yang terbiasa bekerja bersama. Salah satu dari mereka berjalan mendekat lalu sedikit membungkuk. Tuan Tias. Mutia menatap pemandangan itu dengan wajah bingung. Siapa mereka? Bisiknya. Tias belum sempat menjawab. Di saat yang sama, dari arah lain trotoar terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Beberapa orang terlihat berjalan mendekat dengan wajah yang tegang. Di antara mereka, terlihat dua wajah yang sangat dikenal oleh Mutia. Ayah dan ibunya. Mereka datang bersama beberapa warga kampung yang tampak penasaran setelah mendengar kabar bahwa seseorang sedang menemui Mutia di trotoar jalan itu. Mutia langsung membeku. Sementara itu Tias perlahan berdiri tegak. Matanya berubah. Dingin. Tegas. Dan untuk pertama kalinya sejak ia pulang ke kampung itu, kemarahan yang selama ini ia tahan mulai siap meledak di hadapan semua orang yang telah menghancurkan hidup istrinya. Langit sore mulai berubah menjadi jingga keemasan ketika suasana di trotoar jalan raya itu tiba-tiba menjadi tegang. Mutia masih berdiri di samping Tias dengan tubuh sedikit gemetar. Matanya menatap ke arah orang-orang yang berjalan mendekat dari ujung trotoar. Wajah-wajah itu sangat ia kenal. Ayahnya, ibunya, dan beberapa warga kampung yang selama ini hanya memandangnya dengan tatapan penuh curiga. Mutia langsung menunduk. Perasaan yang selama ini ia coba tekan kembali muncul. Rasa takut, rasa malu, dan luka yang belum benar-benar sembuh. Sementara itu Tias berdiri dengan tubuh tegak di depannya. Posisinya seperti sebuah tembok yang melindungi Mutia. Beberapa pria berpakaian rapi yang baru saja turun dari mobil juga berdiri tidak jauh dari mereka. Orang-orang yang lewat di trotoar mulai memperlambat langkah. Suasana di sekitar tempat itu berubah menjadi ramai oleh tatapan penasaran. Ayah Mutia berjalan paling depan. Wajahnya terlihat tegang. Kerut di dahinya tampak jelas. Ketika matanya melihat Mutia berdiri di sana, ekspresinya langsung berubah keras. Jadi kamu benar-benar masih di sini, katanya dengan suara tajam. Mutia tidak menjawab. Kepalanya tetap tertunduk. Ibunya berdiri di belakang ayahnya dengan wajah yang terlihat lebih ragu. Sementara beberapa warga kampung berdiri di belakang mereka. Mata mereka berpindah-pindah antara Mutia dan Tias. Ayah Mutia lalu melirik ke arah Tias. Ia mengerutkan kening. Siapa kamu? Suasana menjadi sunyi sejenak. Mutia langsung mengangkat wajahnya. Ayah. Suara Mutia terdengar sangat pelan. Dia Tias. Kata-kata itu membuat beberapa warga langsung saling berbisik. Ayah Mutia menatap Tias dengan mata membesar. Tias.
Beberapa detik berlalu sebelum ia akhirnya mengenali wajah pria di depannya. "Kamu pulang." Nada suaranya tidak terdengar senang. Justru terdengar curiga. Tias menatapnya dengan tenang. "Iya." Ayah Mutia menyilangkan tangan di dadanya. "Kamu pulang pada waktu yang sangat aneh." Ia melirik ke arah perut Mutia. Tatapannya penuh sindiran. "Istrimu sedang membawa anak orang lain." Mutia langsung menutup mulutnya menahan tangis. Kata-kata itu masih terasa seperti luka setiap kali ia mendengarnya. Sementara itu mata Tias berubah semakin dingin. Ia belum mengatakan apa-apa. Ayah Mutia melanjutkan dengan suara keras. "Kami sudah lama menanggung malu karena perbuatannya." Beberapa warga di belakangnya mulai mengangguk. Seolah mereka mendukung kata-kata itu. "Dia bilang anak itu anakmu." Ayah Mutia tertawa sinis. "Padahal kamu sudah 5 tahun tidak pulang." Mutia menggigit bibirnya. Air mata mulai kembali mengalir di pipinya. Sementara itu Tias masih berdiri dengan tenang. Tetapi orang yang memperhatikannya dengan teliti bisa melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Sesuatu yang mulai mendidih. Ayah Mutia menunjuk ke arah Mutia. "Perempuan ini sudah mempermalukan keluarga kami. Dia datang membawa perut besar dan mencoba menipu kami." Mutia menggeleng sambil menangis. "Ayah, aku sudah bilang." Ayahnya langsung memotong dengan suara keras. "Diam." Mutia langsung terdiam. Suasana menjadi semakin tegang. Orang-orang yang lewat mulai berhenti di sekitar trotoar. Beberapa pedagang bahkan keluar dari warung untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ayah Mutia kembali berbicara dengan suara penuh emosi. "Kalau kamu datang untuk membela dia, kamu datang terlambat. Dia sudah bukan bagian dari keluarga kami." Kata-kata itu membuat sesuatu di dalam diri Tias akhirnya benar-benar pecah. Ia melangkah maju 1 langkah. Gerakan kecil itu langsung membuat semua orang terdiam. Mata Tias kini terlihat sangat tajam. "Cukup." Suara itu tidak keras, tetapi cukup untuk membuat semua orang di sekitar mereka berhenti berbicara. Ayah Mutia menatapnya dengan kening berkerut. "Apa maksudmu?" Tias menatap langsung ke matanya. "Saya sudah mendengar semua cerita tentang apa yang kalian lakukan kepada Mutia." Suasana menjadi sangat sunyi. Bahkan suara kendaraan di jalan raya terasa jauh. Ayah Mutia mencibir. "Jadi kamu percaya pada perempuan itu?" Tias menjawab tanpa ragu. "Tentu saja." Jawaban itu membuat beberapa warga saling berbisik. Ayah Mutia tertawa kecil. "Kamu terlalu naif." Ia menunjuk ke arah perut Mutia lagi. "Lihat sendiri. Perutnya sudah sebesar itu. Sementara kamu tidak pernah pulang." Tias tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Ayah Mutia dengan pandangan yang semakin dingin. Lalu perlahan ia berkata, "Siapa yang bilang saya tidak pernah pulang?" Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Ayah Mutia mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Tias melirik ke arah mobil-mobil yang terparkir di pinggir jalan. Beberapa pria berpakaian rapi berdiri dengan tenang di sana. Lalu ia kembali menatap Ayah Mutia. 8 bulan yang lalu. Suasana tiba-tiba terasa semakin tegang. Tias melanjutkan dengan suara tenang. "Saya pulang ke kampung ini." Beberapa warga langsung saling menatap. Mutia menatap Tias dengan mata yang sedikit membesar. Ayah Mutia menggeleng. "Bohong." Tias tersenyum tipis. Senyum yang tidak menunjukkan kehangatan sedikit pun. "Saya punya bukti." Kata-kata itu jatuh di tengah keramaian trotoar seperti batu besar yang dilempar ke air tenang. Dan dalam detik itu juga, suasana di sekitar mereka berubah. Orang-orang yang sejak tadi hanya menonton mulai merasakan bahwa sesuatu yang besar akan segera terungkap. Suasana di trotoar itu tiba-tiba berubah menjadi sangat sunyi. Orang-orang yang sejak tadi berbisik perlahan berhenti berbicara.
Semua mata kini tertuju pada Tias. Angin sore berhembus pelan, menggerakkan plastik-plastik kecil yang tergeletak di pinggir jalan. Ayah Mutia masih berdiri dengan tangan terlipat di dada. Wajahnya terlihat kesal sekaligus tidak percaya. "Bukti?" katanya sinis. "Bukti apa yang kamu punya?" Beberapa warga yang berdiri di belakangnya mulai mengangguk setuju. Mereka semua percaya bahwa apa yang dikatakan Tias hanya alasan untuk membela istrinya. Sementara itu Mutia berdiri dengan tubuh gemetar di samping Tias. Matanya menatap wajah suaminya dengan penuh harap. Ia tahu Tias mengatakan yang sebenarnya. Tetapi selama ini tidak ada satupun orang yang percaya pada kata-katanya. Tias perlahan menoleh ke arah mobil yang terparkir di pinggir jalan. Ia mengangkat tangannya sedikit. Salah satu pria berpakaian rapi yang sejak tadi berdiri di sana langsung mengangguk. Pria itu berjalan menuju mobil hitam yang berada di barisan paling depan. Ia membuka bagasi mobil dan mengambil sebuah koper besar berwarna hitam. Koper itu sama seperti yang dibawa Tias ketika turun dari pesawat pagi tadi. Pria itu berjalan kembali menuju Tias lalu menyerahkan koper tersebut dengan hormat. "Ini, Tuan." Beberapa warga mulai berbisik lagi. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ayah Mutia menyipitkan matanya. "Apa itu?" Tias tidak langsung menjawab. Ia meletakkan koper itu di atas trotoar lalu membukanya perlahan. Suara klik dari kunci koper terdengar jelas di tengah keheningan. Ketika koper itu terbuka, beberapa map dokumen terlihat tersusun rapi di dalamnya. Tias mengambil satu map transparan. Lalu ia menoleh ke arah ayah Mutia. "Ini tiket pesawat saya 8 bulan yang lalu." Ia mengangkat dokumen itu agar semua orang bisa melihat. Beberapa warga yang berdiri paling dekat langsung memajukan langkah untuk melihat lebih jelas. Di atas kertas itu tertulis tanggal penerbangan. Tanggal yang sama dengan waktu ketika Mutia mulai mengandung. Bisikan mulai terdengar di antara kerumunan. Ayah Mutia tampak sedikit terkejut. Tetapi ia masih mencoba bersikap keras. "Itu bisa saja tiket lama." Tias tidak terpengaruh. Ia mengambil dokumen lain dari dalam koper. "Ini catatan perjalanan imigrasi saya." Ia menyerahkan dokumen itu kepada salah satu warga yang berdiri paling depan. Pria tua itu membaca dengan teliti. Beberapa detik kemudian wajahnya berubah. "Tanggal masuk dan keluar jelas," katanya pelan. 8 bulan yang lalu dia memang masuk ke Indonesia." Bisikan di antara warga semakin keras. Ayah Mutia mulai terlihat tidak nyaman. Tetapi Tias belum selesai. Ia mengambil sebuah amplop lain dari dalam koper. Di dalamnya terdapat beberapa foto. Foto-foto itu kemudian ia keluarkan satu persatu. Dalam foto pertama terlihat Tias dan Mutia duduk bersama di teras rumah pada malam hari. Lampu rumah menyala redup. Mutia terlihat tertawa. Foto itu jelas diambil di halaman rumah yang sangat dikenal oleh para warga kampung. Bisikan semakin ramai. Foto kedua memperlihatkan Mutia sedang berdiri di dapur sementara Tias berada di belakangnya. Wajah mereka terlihat sangat dekat. Foto ketiga memperlihatkan mereka berjalan di jalan desa pada malam hari. Ayah Mutia menatap foto-foto itu dengan wajah pucat. Sementara itu beberapa warga mulai terlihat saling memandang. Semua foto itu diambil 8 bulan yang lalu. Tias menutup kembali amplop foto itu. Lalu ia berkata dengan suara yang tenang tetapi sangat jelas. "Saya sengaja pulang diam-diam waktu itu. Hanya beberapa hari. Saya ingin memberi kejutan ketika kembali nanti." Ia menoleh ke arah Mutia. "Hanya Mutia yang tahu tentang kepulangan saya." Mutia menunduk sambil menangis pelan. Semua kenangan itu kembali muncul di pikirannya. Malam ketika Tias tiba-tiba berdiri di depan pintu rumah. Pelukan hangat setelah bertahun-tahun berpisah. Dan rahasia yang mereka simpan bersama. Tias kembali menatap ayah Mutia. Jadi sekarang jelas. Suasana di trotoar itu benar-benar hening. Anak yang dikandung Mutia. Tias berhenti sejenak.
Lalu ia melanjutkan dengan suara yang tegas. Adalah anak saya. Kalimat itu terasa seperti petir yang menyambar di tengah keramaian. Beberapa warga langsung menutup mulut mereka karena terkejut. Seorang wanita bahkan terdengar berbisik. Jadi selama ini, ayah Mutia mundur satu langkah tanpa sadar. Wajahnya berubah pucat. Semua keyakinan yang selama ini ia pegang tiba-tiba runtuh. Sementara itu Tias masih berdiri dengan tenang. Lalu perlahan ia menutup koper itu kembali. Tetapi kejutan belum berhenti sampai di sana. Tias mengangkat kepalanya dan menoleh ke arah mobil-mobil yang terparkir di belakang. 3 mobil mewah kini berjajar rapi di pinggir jalan. Beberapa pria berpakaian rapi berdiri di sampingnya seperti pengawal. Tias berkata dengan suara yang tetap tenang. Saya tidak hanya pulang untuk menjelaskan semua ini. Ayah Mutia menatapnya dengan bingung. Lalu untuk apa? Tias mengambil satu map terakhir dari dalam koper. Ia mengangkatnya perlahan. Saya pulang untuk membawa istri saya pulang ke rumah kami. Mutia menatapnya dengan bingung. Sementara itu para warga masih mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tias membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah sertifikat rumah yang sangat besar. Ia mengangkat dokumen itu sehingga terlihat jelas. Ini sertifikat rumah yang saya beli untuk Mutia. Bisikan warga kembali pecah. Ayah Mutia menatap dokumen itu dengan mata yang semakin membesar. Sementara itu pria-pria berpakaian rapi di dekat mobil mulai membuka pintu salah satu mobil mewah. Semua orang yang berdiri di trotoar itu akhirnya mulai menyadari satu hal yang selama ini tidak mereka ketahui. Tias bukan lagi pemuda biasa yang dulu pergi merantau. Ia telah kembali sebagai seseorang yang sangat berbeda. Suasana di trotoar jalan raya itu berubah total. Beberapa menit yang lalu tempat itu dipenuhi tuduhan, bisikan, dan tatapan curiga. Sekarang semuanya berubah menjadi keheningan yang berat. Mata semua orang tertuju pada sertifikat rumah yang masih berada di tangan Tias. Angin sore kembali berhembus pelan, tetapi tidak ada satupun yang berbicara. Ayah Mutia berdiri kaku. Wajahnya pucat. Matanya masih menatap dokumen itu dengan tidak percaya. Sementara warga kampung di belakangnya mulai saling berbisik dengan nada yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi bisikan penuh tuduhan, melainkan bisikan penuh keterkejutan. Rumah. Dia membeli rumah. Dan mobil-mobil itu. Seorang pria tua yang sejak tadi memegang dokumen perjalanan Tias menatapnya dengan lebih serius. Lalu ia berkata pelan kepada orang-orang di sekitarnya. Ini bukan dokumen biasa. Ini dokumen asli. Bisikan di kerumunan semakin ramai. Sementara itu Mutia masih berdiri di samping Tias dengan mata yang basah. Ia masih mencoba memahami semua yang sedang terjadi. Selama berbulan-bulan ia hidup di trotoar ini. Menahan lapar. Menahan hujan. Menahan hinaan orang-orang. Dan sekarang tiba-tiba semua fitnah itu runtuh di depan banyak orang. Ayah Mutia akhirnya membuka mulutnya lagi. Tetapi suaranya tidak lagi keras seperti tadi. Tias. Kata itu keluar dengan pelan. Tias menatapnya tanpa ekspresi. Ayah Mutia menelan ludah. Kalau memang begitu. Ia berhenti sejenak. Seolah kesulitan menemukan kata yang tepat. Kenapa kamu tidak mengatakan dari awal? Beberapa warga menoleh ke arah Tias. Tetapi Tias hanya menjawab dengan tenang. Saya tidak pernah diberi kesempatan. Kata-kata itu terasa sederhana. Tetapi cukup membuat suasana menjadi semakin berat. Ayah Mutia menunduk. Ingatannya kembali ke malam ketika ia mengusir Mutia dari rumah. Ia tidak pernah benar-benar mencoba mendengarkan. Ia hanya dipenuhi rasa malu dan amarah. Mutia yang sejak tadi menahan tangis akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Air mata kembali mengalir di pipinya. Ibunya yang berdiri di belakang ayahnya mulai terlihat gelisah. Mata wanita tua itu berkaca-kaca. Ia memandang Mutia dengan perasaan yang sulit dijelaskan.
Perempuan yang dulu ia gendong ketika kecil. Perempuan yang dulu selalu membantunya di dapur. Dan sekarang perempuan itu berdiri di trotoar jalan raya dengan pakaian lusuh. Ibunya melangkah maju 1 langkah. Mutia. Suara itu sangat pelan. Mutia langsung mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu. Ada banyak emosi di sana. Penyesalan, kesedihan, dan rasa bersalah yang terlalu besar. Ibunya menutup mulutnya sendiri. Air mata akhirnya jatuh di pipinya. Ibu. Mutia memanggil dengan suara yang gemetar. Wanita itu berjalan lebih dekat. Tetapi langkahnya terasa ragu. Seolah ia tidak yakin apakah ia masih pantas mendekati anaknya sendiri. Ayah Mutia akhirnya ikut melangkah maju. Wajahnya terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi kemarahan. Yang tersisa hanya rasa berat yang sangat jelas. Ia berhenti beberapa langkah di depan Tias dan Mutia. Lalu perlahan ia menundukkan kepalanya. Semua orang di trotoar itu langsung terdiam. Tidak ada yang menyangka apa yang akan terjadi selanjutnya. Ayah Mutia kemudian berlutut di atas trotoar. Gerakan itu begitu tiba-tiba hingga beberapa warga terkejut. Mutia langsung membeku. Ibunya juga terlihat kaget. Ayah Mutia menundukkan kepalanya lebih dalam. Maafkan kami. Suara itu terdengar serak. Kalimat itu membuat bisikan di kerumunan langsung berhenti. Kami salah. Tias menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ayah Mutia melanjutkan dengan suara yang penuh penyesalan. Kami terlalu cepat menghakimi. Kami tidak percaya pada anak kami sendiri. Ibunya juga mulai menangis lebih keras. Mutia, maafkan ibu. Wanita itu akhirnya mendekat dan mencoba memegang tangan Mutia. Tetapi Mutia hanya berdiri diam. Bukan karena marah, tetapi karena hatinya terlalu penuh dengan emosi. Selama berbulan-bulan ia memimpikan satu hal. Seseorang percaya padanya. Sekarang ketika permintaan maaf itu akhirnya datang, rasanya terasa sangat terlambat. Sementara itu beberapa warga kampung mulai terlihat malu. Beberapa dari mereka menunduk. Mereka juga ikut menyebarkan cerita yang sama selama ini. Tias akhirnya berbicara lagi. Suaranya tetap tenang. Mutia tidak pernah berbohong. Kalimat itu membuat beberapa orang menundukkan kepala lebih dalam. Tias menatap ayah Mutia yang masih berlutut. Dia mempertahankan kebenaran sendirian. Sementara semua orang menuduhnya. Ayah Mutia tidak bisa mengangkat wajahnya. Kata-kata itu terasa seperti beban yang semakin menekan dadanya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Lalu Tias menoleh ke arah Mutia. Tatapannya langsung berubah lembut. Ayo pulang. Mutia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Pulang? Bisiknya. Tias mengangguk. Ia menunjuk ke arah mobil-mobil mewah yang terparkir di pinggir jalan. Ke rumah kita. Mutia memandang mobil-mobil itu dengan bingung. Sementara itu para pria berpakaian rapi sudah berdiri membuka pintu mobil dengan hormat. Ayah Mutia akhirnya mengangkat wajahnya. Tias. Suaranya terdengar sangat lemah. Tolong, jangan bawa Mutia pergi seperti ini. Mutia menatap ayahnya. Tetapi Tias hanya berkata dengan tenang. Dia tidak pernah memiliki tempat di sini lagi. Kata-kata itu membuat suasana kembali hening. Sementara itu matahari sore perlahan mulai tenggelam di balik gedung-gedung jauh di ujung jalan raya. Dan di tengah cahaya jingga yang mulai redup itu, sebuah keputusan besar akan segera mengubah arah kehidupan mereka semua. Sahabat semuanya, bagaimana menurut kalian kisah Tias dan Mutia ini? Kadang dalam hidup, kebenaran memang harus melewati jalan yang sangat berat sebelum akhirnya terbukti. Mutia harus menahan hinaan, kesepian, dan penderitaan hanya karena orang-orang terlalu cepat percaya pada fitnah. Semoga kisah ini mengingatkan kita untuk tidak mudah menghakimi seseorang sebelum mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Jika kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like,
dan share ke teman-teman kalian. Tuliskan juga di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapatkan dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.